Salam sejahtera dari Allah untuk kita semua. Selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah menepati janjinya, memberikan Roh Kudus untuk menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Pencurahan Roh Kudus tidak ada batas. Siapapun dapat menerima karya Roh Kudus karena kehadirannya dan penyertaannya bagi setiap manusia, bahkan mampu menembus segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tak terasa hari ini kita pun telah memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Ada begitu banyak hal yang tidak biasa teralami, bahkan begitu banyak kebiasaan dalam aktivitas kita yang berubah bahkan terhambat. Hampir 3 bulan belakangan ini, kita terus hidup dalam kecemasan dan keputusasaan. Namun di saat ini, bersama semua orang percaya, marilah kita bangkit dan kembali menyusun kehidupan yang penuh dengan semangat. Kita tidak boleh bergantung pada dunia yang selalu menimbulkan tanda tanya akan hari esok. Marilah kita berdiri dan berhenti meratap. Mari sambut Roh Kudus dengan menaikkan puji-pujian kepada Allah Bapa kita. Kita lakukan klik 89, datang ke hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Hari Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Kita menyanyi klik 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, di hari Pentakosta ini, marilah kita menyempurnakan sukacita ini dengan mengakui setiap salah dan dosa yang masih terus kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Terlebih dalam situasi dan kondisi ini, ketika kita belum terbiasa dengan segala aturan dan rutinitas yang baru, sehingga kita sering mengabaikan tuntunan Roh Kudus, memilih melampiaskan segala kepenatan dengan marah dan menggerutu. Sulit bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi keadaan sekitar. Mari arahkan hatimu kepada Allah dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebab Engkau Tuhan terus memelihara, menjaga, melindungi dan memberkati. Kami boleh ada lagi dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kami yakin Engkau hadir dalam peribadatan kami. Dan dalam ibadah ini Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang. Ampuni kami, kasihani kami, sebab kami sadar ya Tuhan masih ada dosa, masih ada kesalahan, masih ada pelanggaran, kekeliruan dan kehilafan yang kami buat disengaja atau tidak, menyakiti orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang di sekitar kami, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali menjadi egois dalam kehidupan kami, mementingkan diri kami sendiri, bahkan merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, sehingga mengesampingkan kehadiran dan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami seringkali tidak membawa sukacita, kegembiraan dan berkat. Tapi sadarlah kami seringkali menjadi batu sandungan. Maka saat ini Bapa, di hadapan-Mu mohon kiranya Engkau baharui kehidupan kami, untuk kami layak ada di hadapan-Mu, menjadi berkat, membawa shalom bagi banyak orang. Ini kami yang mengaku dosa. Haleluya. Amin. Kita menyanyi Mampirlah Dengar Doaku. Dengarkanlah berita anugerah Allah.
Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16 hingga ayat 26 sebagai ajakan bagi kita untuk hidup menurut roh. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hari ini kami menjadikan rumah kami menjadi mezbah-Mu. Kami bersekutu, beribadah, memuliakan Engkau. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Kami selalu percaya firman-Mu adalah kekuatan kami yang menginspirasi kami hidup benar, hidup setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkannya, hikmat Engkau taruh bagi kami. Kami mengerti dengan jelas dan kami boleh melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah bagi kami semua,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai ayat 40 dalam perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa di sorga, karena dengan pertolongannya kita boleh berada di hari Minggu yang terakhir di bulan Mei ini. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus, di mana hari Pentakosta ini dirayakan 50 hari sesudah Paskah atau kebangkitan Yesus, atau 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, peristiwa Pentakosta sebagaimana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dikisahkan bahwa setelah Yesus dia naik terangkat ke sorga, para murid dan orang-orang yang percaya mereka berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit angin keras dan tampaklah lidah seperti nyala api yang hinggap pada para murid dan orang-orang percaya, sehingga mereka kepenuhan Roh Kudus. Dan karena mereka telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Namun saudara, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, mereka mengatakan bahwa para murid dan orang-orang percaya mereka mabuk oleh anggur. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai 40 itu mengisahkan tentang khotbah Petrus yang menjelaskan kepada mereka bahwa para murid dan orang percaya mereka tidak mabuk karena hari masih pagi, masih jam 9. Dan dalam khotbahnya Petrus dia menegaskan tentang fakta Roh Kudus yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Yesus hadir. Di antaranya nabi yang menubuatkan adalah Nabi Yoel, bahkan juga Raja Daud, yang intinya mau mengatakan bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah, Allah yang telah menjadi manusia, bahwa Allah hadir di dunia ini dalam wujud Yesus Kristus, dan Yesus dia yang berkarya, dia yang menderita, dia yang disalibkan, dia yang mati, dia yang dikuburkan, tetapi dia yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Namun saudara, sebelum Yesus dia naik terangkat ke sorga, Yesus sendiri berjanji kepada para murid dan orang-orang percaya bahwa dia akan terus ada bersama-sama dengan mereka lewat kehadiran kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang disaksikan
dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Allah Immanuel yang terus menyertai umatnya dari masa ke masa dan menyertai umatnya di segala tempat, bahkan di segala zaman. Nah, saudara yang kekasih, kita kembali pada bacaan kita. Ternyata khotbah Petrus itu sangat mengena dan menggugah orang banyak yang mendengarnya. Karena itu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawaban Petrus sangat jelas dan tegas. Ia mengatakan supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus supaya mereka menerima karunia Roh Kudus. Nah, jemaat sekalian, kita yakin bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang esa. Bapa adalah Allah yang menjadikan dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia. Anak atau Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Dan Roh Kudus adalah Allah yang menyertai, yang menguatkan, bahkan yang memberkati kita. Ketiganya adalah esa, Tritunggal atau Trinitas. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat kehadiran Allah seperti saya melihat saudara atau saudara melihat saya, tapi dengan iman dan keyakinan yang pasti kita mengakui, kita merasakan, kita menikmati dan mengamini bahwa Allah itu benar-benar ada lewat kuasa atau peranan Roh Kudus. Kita hidup dan masih beraktivitas, bahkan saat ini kita beribadah di rumah kita berdoa, kita menyanyi, kita mendengarkan firman, kita memberi persembahan, itu karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kalau kemampuan kita manusia, kalau kehendak kita, kalau keinginan kita, kadang kita menjadi malas, jadi pesimis, karena sudah beberapa minggu ini kita beribadah di rumah cuma dihadiri 2, 3, 4 orang. Tidak seperti dalam persekutuan kita di gereja Tuhan. Namun karena Roh Kudus yang menggerakkan kita, maka kita tetap beribadah setiap hari Minggu. Kita juga tetap beribadah kolom di rumah kita masing-masing. Sekali lagi itu karena kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara, Roh Kudus itu memberikan hikmat, memberikan semangat, memberikan kesehatan bagi kita, sehingga kita tetap bersukacita, bahkan bersyukur walaupun dalam situasi yang tidak mengenakan saat ini, karena pandemi virus corona masih terus berlanjut. Tidak ada orang yang dapat menentukan kapan virus ini akan berakhir. Manusia hanya dapat memprediksi, barangkali 2 tahun, barangkali 5 tahun kita akan aman. Tapi itu pun hanya perkiraan atau ramalan, atau manusia hanya bisa mengandai-andai saja. Tapi yang pasti saudara, berapa lama virus corona itu ada di dunia, hanya Tuhan yang dapat menentukan. Cepat atau lambat virus ini akan berhenti menyerang kita manusia, hanya Tuhan yang tahu. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup menghentikan mata rantai penyebaran virus corona. Kenyataannya sampai hari ini, kecanggihan teknologi apapun belum sanggup menghancurkan atau mematikan virus ini. Bahkan para pakar kesehatan pun masih mencari solusi
untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan virus corona mereka yang mengalami atau menderita sakit ini. Nah, saudara yang kekasih, dampak dari virus ini luar biasa, bisa menjungkir balikan perekonomian secara global, merubah tatanan peradaban manusia, baik budaya, sosial maupun agama. Buktinya, sekolah ditutup, kampus-kampus ditutup, tempat beribadah gereja pun ditutup, dan hanya bisa beroperasi lewat media online. Tempat-tempat publik umum, tempat hiburan, tempat rekreasi, bahkan banyak pabrik ditutup. Usaha-usaha mikro maupun berskala besar pun ditutup, membuat para pelaku usaha terancam kebangkrutan. Imbasnya banyak orang yang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan sumber pendapatan, termasuk banyak orang yang kehilangan gairah hidup. Saudara, realita ini atau kenyataan ini sangat memprihatinkan. Karena itu saudara, kenyataan ini bagi kita bagaikan khotbah Petrus yang menegaskan tentang kedaulatan Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang punya otoritas dan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Manusia hanyalah ciptaan dari Sang Khalik, yaitu Tuhan Allah. Manusia tidak dapat menentukan, mengendalikan alam semesta, termasuk menghambat penyebaran COVID-19, sehingga seperti orang banyak yang mendengarkan khotbah Petrus, kita bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan saat ini berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Artinya kita sungguh-sungguh sadar akan keberadaan kita. Kita sadar akan keterbatasan kita, sadar akan kekurangan kita, sadar akan kelemahan kita, sadar akan ketidakmampuan kita sebagai manusia. Bahkan juga kita sadar akan setiap pelanggaran kita, sadar akan setiap kejahatan atau tindakan kriminal lainnya yang masih merajalela saat ini. Buktinya masih ada pencurian, masih ada perampokan, masih ada kekerasan dalam rumah tangga, masih ada perselingkuhan, persinahan, masih ada korupsi dan kejahatan-kejahatan lain yang terselubung di dalamnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi kenyataan ini membuat kita, memberi pelajaran bagi kita untuk memaknai hidup dengan sebaik-baiknya, menjadikan hidup ini semakin bermanfaat dan bernilai bukan saja bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain, terutama hidup kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kondisi dan situasi sekarang ini mengajarkan kepada kita untuk saling menguatkan, untuk saling menolong, untuk saling mengasihi, saling membagi berkat, saling mendoakan, bahkan saling memberikan semangat spirit satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, mulai besok kita akan masuk bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia menetapkan apa yang dinamakan dengan new normal, normal baru, yang berarti tatanan norma baru atau pola hidup normal yang baru. Bahwa secara berangsur-angsur atau bertahap tempat-tempat publik umum akan dibuka. Sekolah-sekolah, kampus-kampus termasuk rumah ibadat, mal dan tempat lainnya itu akan dibuka sekali lagi secara bertahap. Nah, dalam era new normal ini, protokol kesehatan itu harus tetap diperhatikan. Apalagi kita diajak untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Di antaranya menjaga jarak,
paling kurang 1 meter dengan orang lain. Kita juga dianjurkan untuk tidak ada dalam keramaian atau kerumunan banyak orang. Karena dalam kerumunan virus ini dengan mudah dia bisa menularkan kepada orang lain. Bahkan juga protokol kesehatan mengingatkan kita supaya sebisa mungkin bisa olahraga semampu kita. Bisa kena sinar matahari jam 10 pagi. Dan yang paling utama protokol kesehatan di era new normal ini kita diingatkan walaupun sederhana tapi harus disiplin. Rajin cuci tangan dan pakai masker. Artinya semua ini mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih dan hidup sehat. Karena dengan hidup bersih dan hidup sehat itu adalah salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Ingat saudara, virus lebih suka di tempat yang kotor. Maka virus dosa pun lebih suka di hati dan pikiran yang kotor. Kalau hati dan pikiran kita bersih, maka virus dosa tidak akan merasuki kita. Karena itu, jagalah kesehatan fisik atau imunitas tubuh kita, kondisi dengan makanan yang sehat, dan juga jaga kesehatan spiritual iman kita, taat dan hormat kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Indah Mulia Bahagia Penuh. Tiada ku cemas takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Siapakah kami ya Tuhan, manusia bercela dan berdosa, hanya karena rahmat-Mu kami memberi persembahan. Sungguh kami memberi bukan karena kuat kami, tetapi karena kasih-Mu atas kami. Sebab semua yang kami miliki sesungguhnya adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami mau memberi untuk pernyataan pengakuan bahwa Tuhan telah memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Rinduka Engkau Mendapat Berkat Tuhan, NKB nomor 100 ayat 2. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana-Mu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, undangan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah kami yang hidup, yang terus menyertai kami. Kami terus ada dalam lindungan-Mu sampai di akhir bulan Mei ini. Kami percaya apa yang kami nikmati itu adalah berkat Tuhan. Sambil memohon lagi, besok kami akan masuk bulan Juni. Jaga dan pelihara kami, rumah tangga kami semua, suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua, bahkan sahabat-sahabat, saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Kami selalu yakin kami ada dalam pembentengan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu, tetap kuat dan sehat. Kami yakin ya Tuhan Allah, ketika bulan Juni nanti
kami akan masuk di era new normal, normal baru, pola kehidupan yang baru dengan protokol yang sehat. Kami percaya Bapa, kami akan terus menjaga diri, disiplin dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, agar supaya kami boleh hidup bersih, sehat, virus tidak mudah masuk dalam diri kami. Terutama lagi Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang benar. Kami akan berpikir positif, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan yang mendatangkan sukacita dan berkat, sehingga kehidupan kami sebagai orang beriman terus bersyukur dan memuji Engkau. Karena kami yakin Tuhan hadir lewat kuasa Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini kami sungguh mengalami dan merasakan bahwa kehadiran Tuhan Allah nyata bagi kami semua. Karena itu Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah di dalam Roh Kudus, yang akan menyertai gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, secara khusus lagi wilayah Manado Sentrum, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado, bahkan juga para hamba-hambamu pelayan khusus, Syammas, Penatua, Pendeta. Berkati walaupun dalam pekerjaan kami terbatas oleh jarak dan waktu, tapi kami yakin semangat untuk memberi diri demi bekerja di ladang Tuhan selalu ada. Para pekerja gereja, pegawai, kostor, para orientator, petugas keamanan, bahkan juga perangkat pelayanan yang lain, termasuk di dalamnya juga BPPJ. Kami selalu yakin diberkati Tuhan, diberi semangat untuk terus ada dalam pekerjaan gereja Tuhan, sehingga Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk jemaat Gemim Sentrum Manado dari kolom 1 sampai kolom 17. Tuhan, Engkau lawat mereka. Kami yakin kuasa Roh Kudus memberkati mereka. Ketika ada yang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Ketika ada yang lemah, yang tidak kuat, yang tidak punya semangat hidup, Tuhan sendiri yang akan menguatkan, memampukan mereka melihat ke depan ada Tuhan Immanuel beserta dengan mereka. Mereka juga yang bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan di sepanjang minggu berjalan ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, diberi kuat, sehat, dan umur panjang. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa, terus menopang dalam doa untuk pemerintah bangsa kami, presiden, para menteri, bahkan di Sulawesi Utara Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, di Kota Manado ada Wali Kota Bapak Feki Lumentut, ada Wakil Wali Kota Bapak Mor Bastian, bahkan semua perangkat pemerintah di kecamatan, kelurahan, dan di lingkungan di Kota Manado ini diberkati, diberi hikmat oleh Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan pundakkan dengan segala baik. Tuhan juga yang memberi hikmat, semangat, dan kesehatan bagi mereka semua. Kami terus menopang dalam doa tenaga-tenaga kesehatan yang berada di lini terdepan untuk memerangi, menangani masalah virus. Kami percaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, diberi semangat oleh Tuhan Allah, karena mereka juga punya keluarga yang menanti mereka di rumah. Kami percaya Bapa, mereka yang sakit hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan. Mujizat Tuhan itu nyata. Karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Percaya Bapa, Engkau menjaga, melindungi kami semua. Bahkan juga TNI Polri Engkau berkati. Dan semua yang Engkau percayakan membangun negeri tercinta Indonesia, daerah Sulawesi Utara, membangun kota Manado, kota-kota kabupaten yang ada, termasuk membangun gereja Tuhan. Kiranya semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah, kami terus memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, menopang kerja pelayanan. Dikuduskanlah semuanya, dan biarlah kiranya berkat-Mu ada bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga, jemaat,
bangsa dan negara gereja kami semuanya hanya dalam tangan-Mu, Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita menyanyi Peganglah Tanganku Roh Kudus. Jalanilah kehidupan ini dalam pengharapan kepada Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umat manusia. Sebab firman-Nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya.